Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga semakin kesini kondisinya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan buat teman-teman semuanya yang masih merasakan berbagai macam sensasi, bismillah, mudah-mudahan lekas membaik ya teman-teman. Dan sekarang ini kita sudah mau mulai memasuki Ramadan ya teman-teman ya. Bismillah, pokoknya kita niatkan untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan ini dengan penuh kehikmatan, dengan penuh rasa ikhlas, dengan penuh rasa bergembira dan bahagia, seperti itu ya. Meskipun kondisi kita saat ini baik secara fisik maupun secara mental mungkin belum baik seperti itu, belum pulih secara total seperti itu ya, dan masih merasakan berbagai macam sensasi. Tidak apa-apa teman-teman ya, yang penting kita harus happy menjelang Ramadan ini teman-teman ya. Nah teman-teman semua, di sini saya akan sedikit memberikan motivasi atau sharing kepada teman-teman bahwasanya dengan adanya bulan Ramadan ini, mari kita fokuskan dengan kondisi kita, baik dari kesehatan fisik maupun dari mental kita, seperti itu, untuk mempersiapkan bulan Ramadan ini. Nah, kesehatan fisik apa saja yang perlu kita persiapkan teman-teman, khususnya bagi para penderita anxiety, GERD, asam lambung, psikosomatis, dan gangguan mental lainnya atau gangguan fisik lainnya. Jadi yang perlu diperlukan adalah pola makan yang sehat. Kemudian jangan lupa teman-teman olahraga ya, olahraga yang ringan-ringan saja, misalkan stretching kalau memang nggak kuat jalan, ataupun bersepeda nggak masalah. Pola makan yang seperti apa yang perlu dijaga, banyakin buah dan sayur, seperti itu. Kemudian juga selain pola makan, selain olahraga, juga jangan lupa untuk sesekali kita self healing dengan cara kita jalan-jalan bersama keluarga, menikmati keindahan alam dan lain sebagainya. Nah, kemudian jangan lupa juga untuk tetap konsumsi obat bagi yang berobat. Bagi yang masih melanjutkan terapi, silahkan untuk tetap melanjutkan terapi. Yang penting kita tetap jalani prosesnya, kita nikmati apa yang sedang kita hadapi saat ini ya teman-teman ya, meskipun kita memasuki bulan Ramadan ya. Nah, tetapi yang paling penting dari ini semua adalah teman-teman, bahwasanya dengan kita diberikan penyakit seperti ini, GERD, asam lambung, anxiety, psikosomatis, dan lain sebagainya, ini adalah kesempatan yang baik teman-teman, kesempatan yang sangat berharga untuk kita semua. Kenapa saya bisa bilang demikian? Karena di bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, bulan penuh kemuliaan. Jadi di mana akan dimudahkan rahmat dan ampunan Allah untuk kita. Nah, ini yang kita perlu sadari, bahwasanya kita tidak hanya memikirkan fokus ke kondisi fisik kita saja teman-teman, tapi fokuslah ke kondisi kolbu kita atau hati kita. Bagaimana kondisi hati kita selama ini, bagaimana akhlak kita selama ini. Bisa jadi penyakit-penyakit yang kita derita saat ini atau sensasi-sensasi yang kita rasakan saat ini itu disebabkan karena dari perilaku kita di masa lalu. Bisa disebabkan dari gaya hidup ataupun dari dosa-dosa kita di masa lalu. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini yang perlu kita renungi. Jadi jangan cuman fokus ke pengobatan, pola makan, atau mungkin olahraga, itu bagus teman-teman, tapi yang tidak kalah penting adalah fokuslah untuk memperbaiki hati kita, memperbaiki diri, membersihkan hati kita dari berbagai macam penyakit hati. Nah, kemarin sudah saya sedikit sampaikan terkait tentang penyakit hati ya. Untuk penyakit hati apa saja yang ada di dalam diri kita, hanya kita dan Tuhan yang tahu.
Maka dari itu, dengan adanya bulan Ramadan ini kesempatan banget buat kita semua untuk merenungi, untuk introspeksi diri, apa saja kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan di masa lalu sehingga Allah bisa kasih penyakit ini kepada kita semua. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita belajar untuk jangan fokus terhadap penyakit kita teman-teman ya, karena semakin kita fokus dengan sensasi-sensasi dari penyakit kita, itu akan memperparah kondisi yang kita rasakan. Sehingga apa teman-teman? Sehingga yang dikhawatirkan kita tidak bisa melakukan ibadah puasa dengan maksimal. Nah ini kan sangatlah rugi ya teman-teman ya, melihat keutamaan di bulan puasa, kemuliaan, keberkahannya itu sangat banyak sekali. Apa yang kita lakukan, amal kebaikan apapun itu, amal soleh apapun itu yang kita lakukan, itu akan berlipat ganda teman-teman pahalanya. Jadi kita fokuskan ke situ, dibandingkan kita fokus dengan penyakit atau sensasi yang kita rasakan. Fokuslah untuk gimana caranya saya harus bisa sembuh, ikhtiar apa saja yang harus saya lakukan, terus kita fokus untuk berpikir apa yang harus saya perbaiki untuk kedepannya. Mungkin dulu gaya hidupnya seperti ini, ya seperti itu, sekarang saya ubah untuk seperti ini. Mungkin dulu yang ibadah saya masih seperti ini, saya akan berusaha untuk mengubah di ibadah saya untuk seperti itu. Nah itu yang perlu kita fokuskan teman-teman. Mungkin saya dulu yang sering temperamental, mungkin dulu saya yang sering misalnya menyombongkan diri, atau mungkin saya dulu yang sering terlalu foya-foya atau suka menghambur-hamburkan harta, atau mungkin saya dulu yang tidak pernah bersyukur, atau apapun itu yang perlu kita perbaiki teman-teman. Jadi hati kita itu dibersihkan dulu, jiwa kita dibersihkan dulu, kembalikan kepada Allah, pasrahkan kepada Allah, kita minta atau memohon ampun kepada Allah teman-teman. Itu yang paling utama dari para penderita anxiety, GERD, psikosomatis, asam lambung dan lain sebagainya di bulan Ramadan ini. Sangatlah kesempatan yang sangat berharga untuk kita semua teman-teman ya. Jadi kita berusaha untuk mengambil hikmah dari penyakit ini, bukan yang malah kita banyak mengeluh. Karena itu tadi seperti yang saya sampaikan dan yang saya rasakan sendiri, semakin kita banyak mengeluh akan semakin memperparah rasa yang ada di dalam diri kita. Nah, mending kita fokuskan dengan ibadah kita, fokuskan untuk memperbaiki diri, fokuskan untuk menyucikan diri, hati kita dari hati-hati penyakit hati yang kotor. Nah, penyakit hati itu apa aja sih teman-teman? Macam-macam kan ya. Ada yang sombong, ada yang dengki, ada yang iri hati, ada yang istilahnya mudah marah, mudah sedih yang berlebihan, atau apapun itu. Pokoknya emosi-emosi negatif diri kita itu bersihkan dulu teman-teman ya. Nah seperti itu ya. Mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi kesempatan di bulan Ramadan ini adalah kesempatan baik sekali untuk kita lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah dan banyak memohon ampun kepada Allah atas kesalahan-kesalahan kita di masa lalu, dan gunakanlah kesempatan Ramadan ini untuk memperbaiki diri kita ke depannya agar lebih menjadi pribadi yang lebih baik lagi harapannya kita. Di mata manusia mungkin kita hina, enggak apa-apa, yang penting jangan sampai kita hina di mata Allah. Udah itu aja. Jangan mengeluh teman-teman, jangan berputus asa, jangan mengeluh. Yang penting optimis, yakin akan ketentuan Allah yang diberikan kepada kita, baik itu yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan, itu adalah yang terbaik untuk kita. Seperti itu ya. Jadi fokuskan kita untuk ibadah ya, jangan fokuskan pikiran kita ke penyakit-penyakit atau sensasi-sensasi yang kita rasakan terus-menerus. Seperti itu mau sampai kapan teman-teman ya. Nah seperti itu, jadi malah nanti ibadah Ramadan kita jadi terganggu, puasa kita jadi kayak kayak niatnya kurang, tekad kita untuk melakukan puasa itu
jadi nggak semangat seperti itu. Nah, jangan sampai seperti itu teman-teman ya. Sadari bahwa Allah itu melihat kita kapanpun, apa yang kita kerjakan, niat kita itu Allah tuh melihat teman-teman ya. Niat kita apa yang kita lakukan. Nah, itu fokuslah ke situ teman-teman. Melakukan hal-hal yang baik-baik, banyaklah untuk berbagi kepada sesama. Kalau misalkan tidak bisa harta, ya salah satunya berbagi ilmu ataupun berbagi pengalaman atau berbagi apapun itu kepada sesama teman-teman ya. Jadi kesempatan untuk berbuat baik dan beramal solih, jangan fokus ke penyakit ya. Itu yang saya rasakan ya, karena saya menderita GERD asam lambung anxiety ini sudah 2 kali teman-teman. Jadi hikmah di balik ini semua, bahwasanya bulan Ramadan ini kesempatan sekali untuk kita memperbaiki diri teman-teman. Itu yang bisa saya sampaikan ya, karena saya dulu merasakan sendiri, dan efeknya setelah Ramadan itu harapannya kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik di mata Allah pastinya ya. Di mata manusia mah terserah, manusia mau apa, teman-teman kita, keluarga mau berkata seperti apa silahkan, yang penting kita berusaha untuk memperbaiki diri aja, udah gitu aja kuncinya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Bersihkan hati, bersihkan emosi jiwa kita, dan juga jangan lupa tetap kita menjaga kondisi fisik dan raga kita agar kita semangat untuk menjalankan ibadah bulan Ramadan dan puasa dengan full dan khidmat dengan kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin untuk semuanya. Semoga kita semua lancar puasanya dalam kondisi sehat walafiat selalu teman-teman ya. Semoga kita semuanya lekas sembuh kondisinya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang bisa saya sampaikan untuk sesi channel kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa dan raga.